Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama, bab 1 IPA, saya akan menerangkan tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Yang kita akan pelajari pertama adalah gerak benda, gerak pada benda. Gerak pada benda merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan, di mana titik acuan sendiri adalah suatu tempat di mana kita mulai mengukur kedudukan suatu benda. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar ini. Di sini ada dua titik acuan. Titik acuan pertama adalah rumah. Titik acuan kedua adalah sekolah. Jika rumah saya jadikan titik acuan, maka Rizky akan bergerak menjauhi titik acuan. Jika rumah yang saya jadikan titik acuan, maka Rizky akan menjauhi titik acuan. Sebaliknya, jika sekolah saya jadikan sebagai titik acuan, maka Rizky bergerak mendekati titik acuan. Kita lanjutkan ke macam-macam gerak. Macam-macam gerak ada gerak relatif, gerak semu, gerak lurus, di mana gerak lurus dibagi menjadi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, gerak melingkar dan gerak parabola. Kita lanjutkan ke unsur-unsur gerak. Unsur gerak ada kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kedudukan adalah letak atau posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Sekarang kita lanjutkan ke kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arah. Alat ukur kelajuan adalah speedometer. Besar kelajuan dapat dicari dengan rumus V sama dengan S per T. V di sini adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. S di sini adalah jarak, satuannya meter. T di sini adalah waktu, satuannya sekon. Dari rumus ini kita bisa memperoleh jika kita mencari S atau jarak sama dengan V kali T. Jika kita mencari T sama dengan S per V. Atau kita bisa buat segitiga pintar. Ya. Di sini S, di sini V, di sini T. Jika kita mencari S atau jarak untuk mencari atas, kita kalikan yang bawah, V kali T. Untuk mencari yang bawah, T, kita bagi S dibagi V. Untuk mencari yang bawah, V, maka S per T. Untuk mencari atas, kita kalikan yang bawah,
Untuk mencari salah satu yang bawah, kita tutup 1, kita mencari V, kita tutup V, berarti S per T. Untuk mencari T, kita tutup T atau waktu, berarti S per V, atas dibagi bawah. Kita lanjut ke kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Kecepatan diukur dengan alat voltometer atau GPS. Kita lihat contoh soal. Seorang pengendara motor bergerak di lintasan X, Y, Z dengan selang waktu yang ditempuh dari X ke Z, dengan lintasan seperti ini 30 menit. Maka tentukan besar kelajuan dan kecepatannya. Kita tulis dulu, diketahui T sama dengan 30 menit. Jarak atau S dari X ke Y di sini sampai Y ke Z ditambah Y ke Z sama dengan 9 km ditambah 9 km sama dengan 18 km. Ditanya kelajuan dan kecepatannya V. Jawab, V sama dengan jarak per waktu. Jaraknya di sini adalah 18 km. Karena di sini kilometer satuannya, maka menit kita jadikan jam. 30 menit sama dengan setengah jam. Jadi di sini dibagi setengah jam. Sehingga hasilnya 36 km per jam. Untuk soal akan saya kirim. Nah, untuk yang selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas tentang kelajuan dan kita dapatnya 36 km per jam. Kalau kelajuan kan memang jarak, ya kan? Jarak X ke Y, Y ke Z, karena kelajuan. Nah, sekarang kita cari kecepatan. Kalau kecepatan yang kita cari, kita perlu mencari perpindahan dari titik X ke Z. Nah, untuk mencari ini, kita pakai rumus Pythagoras, di mana X, Z sama dengan akar dari X, Y kuadrat ditambah Y, Z kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar dari 9 kuadrat dikali 2. Ini di akar, hasilnya 9 akar 2. Dan hasilnya kita peroleh 12,73 km. Untuk mencari kecepatannya, V sama dengan perpindahan per waktu. Perpindahan juga S per T sama dengan 12,73 per waktunya tadi 30 menit kita jadikan jam sehingga menjadi setengah jam. Sehingga kita dapat peroleh hasil 25,46 km per jam. Berikut saya akan memberikan soal setelah materi yang kita pelajari tadi.
Soal, seorang anak berlari mengelilingi lapangan dengan lintasan A, B, C. Jika selang waktu yang diperlukan dari A ke C adalah 45 menit, maka tentukan kelajuan dan kecepatannya. Silakan dicoba di buku tulis. Terima kasih.